Salam adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Pasti semuanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan perlindungan Tuhan, dan semua keluarga yang di rumah tetap jaga kesehatannya. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 29 sampai 32. Mari adik-adik semua membuka Alkitabnya dan Amang Pendeta membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan dikatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah meteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pasti adik-adik tahu lagunya, "Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu." Semuanya kita harus menggunakan seluruh organ tubuh kita ini dengan hati-hati. Demikian maksud dari lagu itu. Hati-hati gunakan mulutmu. Sebab mulut kita ini bisa berbahaya adik-adik sekolah minggu. Kenapa bisa berbahaya? Kalaupun mulut kita ini kecil, tetapi ini bisa mengeluarkan seluruh nama-nama binatang yang keluar dari mulut kita ini. Maka dari lagu itu diajarkan kepada kita, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati menggunakan mulut. Karena ada peribahasa yang mengatakan adik-adik sekolah minggu, mulutmu adalah harimaumu. Mengapa kita harus menggunakan segala organ tubuh kita ini dengan hati-hati? Sebab bisa saja tangan kita ini melakukan sesuatu hal berakibat dosa kepada kita. Kaki kita, mata kita, mulut kita, sehingga ketika tidak melakukan atau menggunakan dengan kehati-hatian, bisa berdampak dosa dalam hidup kita adik-adik sekolah minggu. Tuhan menciptakan kita sebenarnya baik semuanya. Tangan kita baik, kaki kita baik, mata kita, mulut kita, pikiran kita. Tuhan ciptakan itu untuk kebaikan kita adik-adik sekolah minggu. Maka oleh firman ini merupakan nasihat Paulus kepada orang Kristen. Nasihat Paulus kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa Paulus mengatakan itu kepada jemaat yang ada di Efesus? Kota Efesus itu adalah merupakan bagian wilayah kerajaan yang dulu disebut dengan Konstantinopel. Dan kota Efesus ini adalah kota yang terpenting di Asia, bagian dari kerajaan Roma pada waktu itu. Sebab kota Efesus itu adalah kota perdagangan. Karena kota Efesus itu adalah pusat perdagangan, maka kota tersebut menjadi sangat ramai sekali. Banyak suku bangsanya, banyak agama, banyak kuil, sehingga mereka banyak menyembah dewa-dewi,
banyak menyembah dewa Baal, patung-patung yang mereka sembah. Sehingga adik-adik, Rasul Paulus yang membawa Injil ke kota Efesus ini, dan dia pernah selama 2 tahun tinggal di kota Efesus, dan dia juga pernah dipenjara di kota Efesus karena memberitakan Injil. Adik-adik sekolah minggu, Paulus menuliskan surat ini ke jemaat Efesus untuk memberikan nasihat agar mereka tetap beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Paulus menasihatkan orang-orang Kristen yang sudah Kristen, yang sebelumnya mereka belum mengenal Kristus itu, supaya orang-orang Kristen pada saat itu yang sudah mengenal Kristus, mereka agar hidup baru, supaya mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama mereka lakukan sebelum Kristen, yaitu percaya kepada dewa-dewi, percaya kepada patung-patung. Mereka masih mau membalaskan kejahatan dengan berbuat yang jahat. Karena perilaku demikian adalah perilaku belum hidup yang baru. Maka Paulus, adik-adik sekolah minggu, menasihatkan mereka supaya mereka hidup baru. Apa itu hidup baru? Hidup baru itu bukan hanya sekedar ia memakai kalung salib, ia sekedar mengucapkan kata shalom. Lalu yang bagaimana hidup baru itu? Adik-adik, hidup yang baru itu ialah perilakunya, tindakannya yang didorong oleh hati, akal budi, dan perasaan yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Itu yang hidup baru. Jadi Paulus, adik-adik, mengatakan dalam firman ini bahwa perilaku yang didorong oleh hati, yang didorong oleh akal budi dan perasaan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus, hidup baru itu bagi Paulus yang pertama dikatakan dia tidak boleh berkata kotor. Bagaimana yang berkata kotor, adik-adik sekolah minggu? Banyak sekali kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Itu tidak boleh. Bagi adiknya, bagi kakaknya, bagi orang tuanya nggak boleh berkata kotor. Kalau mulut kita ini kotor, yang keluar juga akan kotor. Perkataan itu akan kotor. Kedua, Paulus katakan tidak boleh mendukakan roh Allah. Paulus juga mengatakan membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan. Tetapi Paulus tekankan, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian hidup yang baru. Adik-adik, kita ini adalah sudah hidup yang baru karena kita sudah menerima kasih karunia dan pengampunan dari Yesus Kristus. Maka di rumah, kalau kita masih sering mengeluarkan kata-kata yang kotor, berarti belum hidup baru, adik-adik sekolah minggu. Atau keluar ucapan-ucapan yang tidak membangun, atau ucapan-ucapan
kata-kata yang tidak baik, atau masih ada kegeraman, kemarahan, membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kalau adiknya memukul, dia juga memukul. Kalau adiknya marah, dia juga marah. Seharusnya kalau kakak atau adik marah, harus ada rasa kasih sayang. Nggak boleh geram, nggak boleh marah. Karena orang yang marah, orang yang geram itu berarti dia dikuasai oleh iblis. Tidak ada kasih, tidak ada pengampunan. Maka adik-adik, hidup baru Paulus ingin jelaskan kepada kita supaya kita ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra. Bukan hanya untuk keluarga kita, kepada orang lain juga harus kita melakukan itu. Adik-adik pasti kenal dalam tokoh Alkitab dan pasti pernah mendengarkan namanya Timotius, kan? Timotius itu adalah seorang anak yang taat. Dia selalu mau mendengarkan pengajaran dari ayah dan ibunya, dan juga neneknya yang bernama Lois. Dan dia selalu mendengarkan pengajaran itu sehingga dia menjadi anak yang baik, anak yang taat. Hidupnya selalu hidup yang baru. Demikian juga kita adik-adik sekolah minggu. Kalau Timotius seorang anak yang masih muda, dia mau mendengarkan pengajaran, hari ini kita juga harus mau mendengarkan pengajaran itu supaya kita menjadi hidup yang baru. Karena itu adik-adik, hati-hati menggunakan mulut. Jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang kotor dari mulut kita. Tetapi ketika kita mengeluarkan kata-kata kotor langsung, jangan seperti itu. Tidak boleh mendukakan Allah, tidak boleh marah, tetapi hiduplah dengan kasih. Sebab itu adik-adik sekolah minggu, di rumah, dimanapun, selalulah mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh kasih kepada siapapun, kepada adik-adik, kepada adiknya, kepada kakaknya, kepada orang tuanya. Jangan suka membantah dari keluar dari mulut kita ini. Sebab kata yang keluar dari mulut kita ini itu adalah doa juga adik-adik sekolah minggu. Karena itu dalam firman ini mari kita menggunakan tubuh kita ini, menggunakan seluruh Tuhan ciptakan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat kepada orang lain. Setuju adik-adik sekolah minggu? Setuju kan? Karena itulah jadilah menjadi anak yang hidupnya selalu diperbaharui oleh Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan dan kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami. Di dalam seminggu ini, kami dapat berkumpul kembali di rumah masing-masing bersama dengan adik-adik sekolah minggu, beribadah, menyanyikan nyanyian pujian, serta mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sapaan pada minggu hari ini. Firman-Mu telah mengajarkan, menasihatkan kepada adik-adik sekolah minggu bahwa kami adalah manusia ciptaan baru yang Tuhan tebus oleh darah Kristus menjadi manusia yang baru, agar kami menjaga hidup kami ini, mulut kami, supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, supaya kami tidak mendukakan roh Allah, dan kami tidak bersikap geram, marah, tetapi biarlah kasih yang selalu mendiami dalam kehidupan kami, yang mau saling mengampuni satu sama lain. Terima kasih Tuhan, bila Tuhan mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu. Berikan kesehatan kepada adik-adik sekolah minggu, kepada orang tua, kepada keluarga,
Berikan berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, supaya mereka tetap bersuka cita di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.